Oke, kembali lagi. Hari ini sudah di hari ke-8, tanggal 14 Mei, dan sudah hampir jam 12, jadi kayaknya nanti selesainya bakalan pagi. Oke, it's okay. Oke, kita lanjut di hari ke-8, kita akan masuk ke posisi. Kita akan masuk ke perikop di mana manusia dan Taman Eden dijadikan. Nah, di sini di Kejadian 2 ayat 8 sampai berapa ya? 8 sampai 25. Cukup panjang, tapi kita akan coba persingkat supaya enggak terlalu lama. Oke, langsung aja kita baca. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar berdolat dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir ke sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menyumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Mana tadi? Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Oke. Kisah yang klasik yang sering kita dengar bahkan sejak kita kecil di sekolah minggu tentang manusia dan Taman Eden gitu ya. Ini awal mulanya gimana hubungan dua manusia ini dimulai gitu kan, tercipta. Dan awal mula juga kita melihat adanya dua pohon yang luar biasa, yaitu pohon kehidupan ya, dan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke. Sebelumnya kalau dari apa yang dikatakan di Alkitab sini ya, seperti yang sudah banyak ditebak atau mungkin sudah banyak dibahas, bahwa Taman Eden ini sepertinya lokasinya di bumi. Kalau dulu waktu kecil aku mikirnya Taman Eden itu di Firdaus ya, atau di setidaknya itu bagian dari surga gitu. Tapi kalau kita lihat dari sini ya, ada sungai yang mengalir, terus dia pohon-pohon itu tumbuhnya dari tanah dan sebagainya. Ini berarti posisinya ada di bumi. Tapi entah kenapa dan entah di mana, karena sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa setelah Tuhan menjadikan bumi dan seisinya, Tuhan membentuk sebuah tempat kecil yang disebut Taman Eden. Entah kecil entah besar, tapi yang
Pasti di sini dia tidak mengisi seluruh bumi ya. Karena dari situ masih ada sungai-sungai yang mengalir ke seluruh bumi. Jadi itu berarti didefinisikan sebagai sebuah tempat yang terbatas, atau setidaknya tempat yang eksklusif kayak gitu ya. Oke. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan bagi pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, dari ayat 9 ini sebenarnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dan rema bahwa semua pohon-pohon dan tumbuhan yang Tuhan ciptakan itu baik. Lalu gimana dengan pohon-pohon yang beracun gitu kan? Kalau kita mau beranggapan itu berbahaya, ya itu berbahaya, tapi di sisi lain ya, ada banyak tumbuhan yang kita belum tahu cara menggunakannya, yang artinya itu masih menjadi sebuah status yang ambigu gitu. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik, artinya tumbuhan-tumbuhan yang bahkan menurut kita itu berbahaya atau tidak baik, itu kemungkinan ada potensi dia bisa digunakan. Ya, jadi ada berbagai macam tumbuhan yang kita belum tahu fungsinya. Bahkan akhirnya aku lihat beberapa obat herbal yang dia tuh bahan utamanya adalah tanaman-tanaman yang dulu aku anggap sebagai rumput atau sebagai tanaman liar gitu, tapi sekarang digunakan sebagai obat. Jadi kita mungkin bisa berasumsi bahwa setiap tanaman itu memiliki manfaat gitu ya. Oke, kita akan kembali ke sini konteks aja. Lalu ada sungai yang mengalir dari Eden membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Ada Pison, terus ada Gihon, terus ada Tigris dan sungai Efrat yang terakhir. Dari sungai-sungai ini kita tahu ya, ini nama-nama sungai yang memang ada gitu, apalagi sungai Tigris dan Efrat ini cukup terkenal. Lalu kita bisa lihat bahwa di sini Tuhan menyatakan bahwa sungai-sungai ini mengalir ke daerah-daerah tertentu, dan di sana ada produk mineral yang berkualitas baik. Maksudnya adalah logam dan batu mulia gitu ya. Ya, sekarang kita juga tahu ya, di Indonesia pun ada bahwa di beberapa sungai di Kalimantan dan Papua kalau nggak salah, di sungai-sungai itu mengandung serpihan-serpihan emas dari tambang emas yang ada di sana. Dan di sini kita lihat bahwa Pison, Gihon, Efrat dan Tigris ini sungai-sungai yang luar biasa ya, apalagi dia mengalir dari Eden dan terbagi ke 4 wilayah yang berbeda dengan produk mineralnya yang berbeda juga. Oke. Mungkin untuk itu kita bisa agak skip ya, karena tidak terlalu relevan. Lalu kita lanjutkan ke ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini sesuai panggilannya ya, yaitu untuk mengelola gitu kan. Karena kemarin kita nangkepnya kan untuk menguasai gitu kan, menaklukkan, tapi kita ingat bahwa menaklukkan itu harus ada mengelola. Maka ini menciptakan sebuah tempat terbatas yang harus dikelola oleh Adam, yang kalau kita bisa tangkap ya, tujuannya tuh mungkin seperti training ya, mungkin seperti tempat pelatihan, mungkin tempat Adam ini berlatih untuk bercocok tanam, mengolah tanah, menjaga ekosistem yang ada. Makanya ditempatkan di tempat yang terisolir atau eksklusif gitu ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini bebas kau makan buahnya. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, di sini sebenarnya sangat disayangkan ya, karena yang dilarang kan cuma satu ya, yaitu pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu. Sangat disayangkan kenapa Adam tidak makan pohon kehidupan duluan. Gitu ya. Sangat disayangkan. Tapi ya kita tahu bahwa nggak gitu ceritanya. Jadi sangat disayangkan kenapa Adam nggak makan pohon kehidupan duluan ya. Kalau Adam makan pohon kehidupan duluan kan mungkin umur manusia nggak akan sependek ini ya.
Tapi itu oke gitu kan, karena memang alurnya begitu. Tapi kita mau lihat di sini ya. Tuhan malah hanya melarang tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena hari di mana engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, ini masih banyak mengundang pertanyaannya karena setelah memakannya Adam dan Hawa ternyata nggak mati. Ya, ada banyak spekulasi, ada banyak pendapat, tapi kita akan coba telaah nanti ya. Oke, lanjut lagi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ayat ini seringkali disalahartikan atau seringkali dijadikan senjata untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu menciptakan pria dan wanita tidak setara gitu kan. Tapi aku pengen kita semua lihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Di sini Tuhan bilang bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya apa? Artinya Tuhan memandang bahwa kalau Adam itu sendiri nggak baik. Kalau Adam sendirian ini nggak akan baik. Artinya Adam itu tidak diciptakan, tidak didesain sebagai solo player atau solo rider atau istilahnya pemain solo lah ya. Jadi dia tidak diciptakan untuk menjadi lone wolf, tidak diciptakan untuk sendiri. Karena Tuhan bilang bahwa tidak baik kalau manusia ini seorang diri. Jadi kalau kita merasa bahwa laki-laki atau pria itu ada individu yang harus ekstra segala harus serba bisa, harus seolah-olah bisa mengcover segala sesuatu dan bisa melakukan semuanya sendiri, itu sebenarnya adalah pola pikir yang tidak terlalu alkitabiah ya. Karena di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak mendesain manusia seperti itu. Memang bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatu, tapi secara hakikatnya manusia itu terbatas dan Tuhan tidak mendesain kita untuk menjadi seorang yang serba bisa sendiri gitu ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini juga menjadi ayat yang cukup kontroversial sebenarnya meskipun kelihatan umum ya, tapi sebenarnya ini sering salah diartikan gitu ya, salah diartikan. Contohnya aja ini ya, mindset bahwa wanita itu lebih lemah dari pria contohnya, atau mindset bahwa derajat pria itu lebih tinggi dari wanita. Itu di zaman patriarki masih sangat kuat gitu kan, zaman patriarki masih sangat kuat tentang perbedaan derajat pria dan wanita gitu. Segala penentuan keputusan lebih banyak di tangan laki-laki makanya. Tapi kalau kita lihat dari ayat ini ya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekarang logikanya aja. Orang yang butuh ditolong itu kira-kira lebih lemah atau lebih kuat dari orang yang nolong? Itu kan kita perlu pikirkan logikanya di situ ya. Aku akan menjadikan penolong baginya. Artinya apa? Artinya Adam ini butuh penolong. Adam ini butuh ditolong. Gitu ya. Dan kalau kita mau pakai logika yang sederhana, orang yang nolong otomatis minimal harus sama atau lebih kuat dari orang yang ditolong. Kalau orang yang menolong ini lebih lemah, ya bukannya menolong malah jadi beban, ya kan? Logikanya gitu aja. Tapi sekarang kita lanjutkan lagi di yang bagian berikutnya adalah yang sepadan dengan dia. Artinya Tuhan menciptakan penolong bukan yang lebih tinggi, tapi yang sepadan. Yang sepadan itu artinya takarannya sama. Artinya dia selevel. Artinya penolong yang diberikan Tuhan ini memiliki tingkat atau memiliki derajat yang sama dengan Adam sebagai manusia pertama. Jadi adalah sesuatu yang keliru jika kita memilah-milah bahwa wanita itu lebih lemah, bahwa pria itu harus menjadi kepala dan lain sebagainya. Di sini sama sekali tidak disebutkan tentang hal itu. Di sini desain awalnya bukan begitu. Desain awalnya adalah Adam diciptakan dan Hawa diciptakan juga itu untuk sebagai penolong yang sepadan. Yang artinya mereka berdua ini adalah sesuatu yang diciptakan serasi, selevel dan punya derajat yang sama. Gitu ya. Itu mindset yang perlu kita benarkan dulu. Oke, lalu kalau kita lihat lagi, ternyata sebelumnya Tuhan menciptakan hewan-hewan dan sebagainya. Adam suruh namain, tapi di situ tidak ditemukan yang sepadan. Jadi kupikir ini agak sedikit lucu karena sepertinya seolah-olah Tuhan lagi eksperimen bahwa
apakah dari makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan tuh ada yang bisa jadi penolongnya Adam atau enggak? Ya kalau kalau kita lihat zaman sekarang mungkin lebih kayak lagi milih pet kali ya, milih hewan piaraan gitu ya. Apakah ada yang bisa bantu atau enggak? Dan memang sampai sekarang hewan piaraan itu masih ada ya, dan mereka cukup membantu manusia tapi bukan sebagai pasangan yang sepadan atau sebagai penolong yang sepadan gitu. Cukup membantu tapi tidak sebagai pasangan yang sepadan. Oke, manusia memberi nama segala ternak pada burung-burung di udara, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Oke, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan malah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ini awal mula dari adanya banyak lirik-lirik lagu tentang tulang rusuk gitu kan. Terus ya cerita-cerita zaman dulu tentang bahwa wanita itu tulang rusuknya pria dan sebagainya. Oke. Orang dibangunnya seorang perempuan lalu dibanyalah itu bla bla bla. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, ini ayat yang cukup apa ya? Cukup luar biasa sih, karena ini sangat relevan di segala zaman ya, tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu menikah gitu kan. Karena memang idealnya adalah setelah seorang menikah itu mereka harus mempunyai kehidupan yang mandiri. Ya, jadi mereka harusnya idealnya memiliki kehidupan mandiri. Mereka akan meninggalkan rumah di mana ayah dan ibunya ada dan membangun sebuah bahtera rumah tangga yang baru. Dan itu pun sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tapi kalau kita lihat dari kenyataannya memang ada ya orang-orang yang mereka masih satu rumah dengan mertuanya gitu kan, satu rumah dengan orang tuanya, karena kondisi-kondisi tertentu yang mau nggak mau harus mereka jalani. Tapi memang biasanya dengan kondisi itu masih ada masalah, masih ada problem-problem yang terjadi nanti itu ya. Tapi oke, jadi kalau kita bahas idealnya begini. Idealnya adalah memulai hidup baru ya benar-benar baru gitu kan, clear. Meskipun seiring dengan waktu ya ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk seseorang itu pergi dari rumahnya gitu ya. Mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ini menandakan kalau sebenarnya kalau untuk yang ini ya, mungkin video kali ini akan lebih panjang karena yang dibahas cukup banyak. Di perikop ini kita bisa mempelajari satu ya, ada beberapa hal yang aku pelajari, yaitu bahwa kondisi Adam waktu itu, waktu Tuhan tempatkan dia di Taman Eden, Tuhan tidak menjelaskan Adam ini diciptakan dengan perawakan umur berapa. Tuhan tidak menjelaskan apakah Adam ini diciptakan langsung dalam bentuk dewasa atau anak-anak, atau remaja, atau pemuda, umur 30-an, umur 20-an, umur 17 tahun. Nggak ada penjelasan di situ. Tuhan hanya menjadikan manusia aja. Nggak jelas di situ usianya, di dalam range usianya berapa. Tapi kalau kita lihat seiring dengan waktu dari perjalanan ini sepertinya waktu Tuhan menaruh dia di Eden, menaruh Adam di Eden, ada pertimbangan khusus. Pertama ya tadi itu untuk training, dengan untuk training, melatih Adam mengelola tempat yang sederhana dulu, yang polos dulu, yang istilahnya yang lahannya sempit dulu. Tapi yang kedua gitu kan, kok aku jadi kepikiran kalau sebenarnya Adam ini masih terlalu muda, dan ini ya enggak cuma secara fisik tapi secara mental juga masih terlalu muda, masih terlalu labil. Dan Tuhan seolah-olah menciptakan Eden di situ itu sebagai playground atau sebagai tempat di mana Adam itu aman, tidak ketemu bahaya, tidak ketemu hal-hal yang akan merugikan dia, sebagai tempat yang aman untuk dia bertumbuh sampai dia cukup umur untuk mengelola tempat itu dan menciptakan pasangannya. Ya, kalau kita lihat di sini kan setelah Tuhan memerintahkan
Adam mengelola tempat itu, memberitahu kalau kamu boleh makan semua buah yang ada di sini kecuali yang satu itu. Lalu Tuhan baru berpikir bahwa atau berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya di situ sudah ada tenggat waktu sekian, entah waktunya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, nggak tahu. Ada sekian waktu di mana Adam sendiri di Taman Eden dan Allah melihat itu tidak baik. Entah karena dia bosan, entah karena dia terlihat sedih, kita nggak tahu. Tuhan coba hibur, Tuhan coba kasih dia banyak binatang-binatang untuk dia kasih nama. Ya kayak kita ngasih nama panggilan sih ya, karena panggilan hewan piaraan ya. Tapi ternyata Adam tidak menemukan yang ia cari di sana gitu ya. Jadi aku pikir ini adalah sesuatu yang unik. Karena di sini seperti Tuhan tuh lagi ngomong Adam gitu kan. Kamu kesendirian ya, tak cariin teman ya. Gitu kan. Hewan piaraan mau nggak? Gitu, dibawain macan, dibawain kudani. Ya tapi oke, itulah. Dan akhirnya Tuhan menciptakan Hawa dan wah ini dia teman yang aku cari gitu kan. Aku bayang gimana ekspresinya tuh seperti anak remaja yang pertama kali menemukan cinta gitu ya. Masih bucin-bucinnya gitu kan, tiap hari kemana-mana berdua. Ya itulah. Nah lalu kita lihat bahwa sini dan mereka berdua telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Artinya mereka masih terlalu muda untuk merasakan itu. Kita ingat ya, waktu kita masih kecil tuh bahkan kita telanjang nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi dari kata kita belum kepikiran apa tentang itu, di sini Adam dan Hawa juga baru pertama kali gitu, diciptakan. Mereka belum punya pemikiran apapun yang mengarah ke tentang hal-hal yang ini, yang porno atau yang berhubungan dengan seksual dan sebagainya. Mereka belum kepikiran itu gitu, karena memang belum pernah ada gitu kan, belum pernah ada. Jadi mereka masih benar-benar polos. Nah inilah nanti berikutnya kita akan bahas tentang kejatuhan mereka ya, waktu mereka di Taman Eden ketemu ular lalu makan buahnya dan sebagainya. Nah itu nanti akan kita bahas. Tapi di sini ya yang aku highlight selain daripada si kelahiran Hawa ini adalah di ayat yang ke-18, yaitu tentang bagaimana Tuhan itu menjadikan Hawa itu sebagai penolong yang sepadan. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, bahwa penolong itu artinya kita butuh tolong, artinya ada orang yang menolong kita. Lalu yang selanjutnya adalah yang sepadan, artinya penolong kita ini diciptakan setara dengan kita. Kalau kita ngangkat katakanlah kita ngangkat karung beras 1 kintal sendirian itu berat, Tuhan kirimkan 1 orang lagi dengan kekuatan yang sama dengan kita untuk membantu kita menggendong karung itu. Itu namanya penolong gitu ya. Dan penolongnya setara karena kekuatannya sama. Jadi benar-benar kekuatan 2 orang, bukan 1,5 orang gitu ya. Itulah yang perlu kita mindsetnya kita ubah ya. Jadi ini sebenarnya adalah awal mula kenapa sekarang jadi ada feminis, kenapa jadi ada orang-orang yang menuntut kesetaraan gender dan lain sebagainya. Sebenarnya dari awal tuh udah setara bro gitu kan. Dari awal tuh udah setara. Yang bikin gak setara siapa? Mindset manusianya gitu kan. Yang bikin gak setara adalah mindset kita sebagai manusia, bahwa seseorang itu seseorang itu harus lebih dari orang lain. Dan dalam hal ini kita kebanyakan tradisi menempatkan pria sebagai tonggak utamanya gitu. Ada beberapa, entah daerah mana ya, ada beberapa daerah atau suku yang mereka lebih menghargai keturunan pria daripada wanita gitu ya. Kalau lahir anak cowok, apalagi anak pertama gitu kan, mereka senang banget tuh sampai syukuran dan sebagainya. Tapi begitu yang lahir anak cewek kayak jadi aib. Jadi kan udah salah kaprah ya. Padahal Tuhan menjadikannya tuh sepadan. Nah, ini benar-benar udah salah kaprah ya kalau kita sekarang. Jadi nggak perlu kaget kalau ada banyak pro dan kontra tentang kesetaraan gender, ada tentang feminis dan sebagainya, karena segala ide tentang ketidaksetaraan itu sendiri adalah idenya manusia, bukan idenya Tuhan gitu ya. Gitu. Dari awal mulanya desainnya begitu. Ya itu yang perlu kita perhatikan, dan aku harap sharingku ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan membuka pikiran kita ya, supaya kita tidak memandang sebelah mata
sesama manusia. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa yang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan nggak pernah bilang kasihilah wanita atau kasihilah pria, tapi sesama manusia. Yang artinya Tuhan tuh kembali lagi ke panggilan awal, yaitu bahwa kita ini sepadan. Kita diciptakan sepadan. Gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya karena ini sudah terlalu panjang. God bless you.